Ya. Bakakin wasting mah wis kurus tapi wae diangkat kayak kapas. Itu. Kalau kayak seperti saya kurus ya Bu. Wae ditimbang ki anan ning swidak sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak semua yang sudah hadir pada pertemuan kita, pertemuan rutin bulanan hari ini. Seperti biasanya setiap bulan kita melakukan pertemuan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Nah, oke. Terima kasih sekali lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan dengan Bapak Koordinator Kabupaten, namanya Bapak Sudirman, dan ada rekan saya pendamping dari Kecamatan Jatibarang. Pada hari ini banyak beberapa ilmu yang akan kita informasikan kepada ibu-ibu semua. Nah, pada kesempatan ini pertemuan kita judulnya itu ada namanya modul tentang pentingnya kesehatan, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Ya, itu tentang kesehatan dan gizi. Sekarang saya mau coba ibu-ibu coba berpasangan satu-satu. Iya, kira-kira anak bature kabeh. Sok. Batur kandane, bud, mana bature. Coba ibu-ibu bicarakan dengan teman pasangannya harapan untuk anak-anaknya di masa yang akan depan. Masa yang akan datang. Ingin anak-anaknya jadi seperti apa? Mulai dari dia kecil itu ingin jadi seperti apa? Sok 2 menit. Sok kanda. Ya. Coba pengennya anaknya priwen sehat apa sok silakan. Oke, diskusinya sudah selesai. Sekarang saya minta perwakilan ibu-ibu kanggo menyampaikan apa hasil diskusinya dan anaknya mau jadi apa ke depannya. Sok, coba siapa? Iya. Sok, Husin. Ayo. Bu, juga. Ibu Fitria, coba apa? Gimana hasil diskusinya tadi sama? Ayo, Bu Fit. Iya. Coba apa harapan untuk anaknya ke depan? Bu Fit. Biar jadi anak yang sukses. Ada lagi? Anak yang berguna. Apalagi? Bu? Jadi polisi, berbakti sama orang tua. Oke, terima kasih ya ibu-ibu sudah mempunyai harapan ke depan untuk anaknya. Jadi intinya kita itu pasti punya harapan supaya ibu-ibu ini ingin anaknya yang pertama itu pasti sehat-sehat. Dari sejak lahir sampai besar. Jangan sampai ada kekurangan dari lahir sampai besar. Ketika sudah besar, pasti ibu-ibu juga ingin anaknya berbakti. Ingin anaknya pintar. Ingin anaknya sukses. Membahagiakan orang tua. Dan masih banyak harapan-harapan itu. Betul? Nah, itu. Nah, di samping itu juga, Bu, ya. Nih,
untuk mendukung harapan tadi di sini dari mulai sejak lahir itu pentingnya gizi dan layanan kesehatan dimulai sejak hamil ya Bu ya nih sejak hamil. Jadi ketika mulai hamil itu asupan gizinya itu juga sebagai usaha di mana ibu-ibu mencapai harapan untuk anaknya tadi. Jadi jangan sampai ketika hamil, ketika meteng ya boleh lupai mangane terasi, baik. Ya mungkin ibu-ibunya enak mangani terasi, mangani tejus baik, tapi nanti tidak ada gizinya untuk anak-anaknya. Nah, di sini, Bu, nih kita lihat. Gizi itu sangat penting. Nih, ketika anak-anak kita mengalami kekurangan gizi sejak lahir, itu punya dampak kayak gini. Nih, yang pertama. Ya, yang pertama. Bagi ibunya, nih, saat hamil, ketika kekurangan gizi, nutrisi, waya meteng, ibu hamil yang tidak sehat akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Ana beli sing lagi metu anak emung 1,5 kilo. Sekilo. Nah, coba perhatikan yang kelahiran anaknya itu berat badannya cuma 1 kilo. Pada saat hamil, pola asupan gizinya bagaimana? Mangane apa, olahraga beli. Nah, itu. Karena usia berat badan bayi pada saat lahir itu harusnya tidak ada di 1 kilo. Nah, nih, itu efek untuk ibu hamilnya. Ini efek untuk bayinya. Ketika pada saat hamil mengalami kekurangan gizi. Mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Selain kena faktor gen, selain kena faktor turunan, sing beli dhuwur-dhuwur kah? Ya. Stunting itu namanya gangguan pertumbuhan. Nah, ada juga ketika sudah melahirkan, ketika anaknya sudah bertumbuh, ini mudah sakit. Jadi maukah ketika sekian anak-anak ke ibu gampang lara, mudah sakit, itu pengaruh dari awal, dari saat hamil. Waya meteng mangane mi baegal dina. Ya, mangane apakah narane rumbak kangkung bae. Ketika besar anaknya juga ini. Nih, ketika besarnya kesehatannya terganggu, secara pendidikan nih sekolahan ki angel. Menangkap daya konsentrasinya angel. Sampai-sampai konene ketika pendidikannya kurang, ya angel milih tempat kerja gak. Tuh. Ya. Nih, kebalik ya, meneh kudune. Nah, tadi ketika bayi, ini ketika anak-anak. Ada stunting. Nah, ketika remaja, sulitan belajar, itu semua efek dari kekurangan gizi. Jadi, saya sampaikan lagi, ibu-ibu, gizi, asupan gizi itu dimulai sejak usia kehamilan. Jadi giziku dudu sing larang-larang baik. Gizi itu bisa hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, ini kita lanjut. Ada lagi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari ku pirang bulan, Bu? 3 bulan. Hari telung bulan ku 100. Ya. Berarti 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun ya beli, Bu. 12 bulan. 24 bulan. Makanya kenang apa bayiku paling bagus dikasih ASI sampai umur 2 tahun. Bayi itu kalau bisa jangan lebih ASI, jangan lebih dari 2 tahun.
atau kurang dari 2 tahun. Kebanyakan ibu-ibu merasanya ketika anak itu wis disati, dipareni nyusui kurang sing 2 tahun kunku hebat. Artinya anaknya wis bisa mandiri, wis bisa mangani segala-gala. Padahal kalau menurut ilmu pengetahuannya, ya, ASI air susu ibu itu dimaksimalkan untuk usia 2 tahun atau 1000 hari pertama. Ini adalah masa emas, masa keemasan anak-anak. Baka kurang sing 2 tahun dipareni nyusue, kemungkinan kekebalan tubuhnya nanti ketika besar akan berkurang. Bakal luwih sing 2 tahun nyusue, susue kaus bari kan, Bu. Nah, itu. Nih, ya, saya akan jelaskan 1000 hari itu di masanya apa saja. Yang pertama, 1000 hari itu mulai dari kandungan. Dihitungnya dudu wae bayi metu, tapi mulai sing kandungan. Nah, nih, dalam kandungan. Di kelahiran usia 0 sampai 6 bulan. Umur bayi 1000 itu. Usia bayi 6 sampai 12 bulan. Dan sampai usia anak 24 bulan. 24 bulan ku pirang tahun? 2 tahun. Itu adalah masa emas. Pentingnya 1000 hari. Dalam usia 2 tahun itu, mulai sejak kehamilan, itu asupan gizinya yang diperlukan. Dan kalau bisa jangan sampai ada kekurangan gizi. Karena tadi yang dijelaskan tadi, dampak dari kekurangan gizi. Nih, ini contoh dari jenis-jenis anak yang kekurangan gizi dan anak yang sehat. Ini adalah gambar anak normal. Dia setiap hari akan selalu ceria, senyum, menggelidik, ya, aktif. Nah, ada yang anak ini namanya wasting. Tuh, wastingku lawan mah sehat, katone sehat, tapi secara badan kurus. Kurusnya itu tidak dalam kurus kondisi normal. Jadi anak-anak sing bocah gering tapi wae diuncelang abot. Ya. Bakakin wasting mah wis kurus tapi wae diangkat kayak kapas. Itu. Kalau kayak seperti saya kurus jadi wae ditimbang iki anan ning swidak sanga. Oh. Ya, kena tinggi. Nah, ini ada lagi. Ada lagi. Anak stunting. Yang lebih parah itu anak stunting. Kalau stunting itu tumbuh kembangnya tidak sesuai umur. Umurnya wis 5 tahun, tapi dawane masih ya kurang sing semeter. Nah, ini. Flower. Dan ini yang akan lebih parah. Anak yang gizinya kurang atau kekurangan gizi. Kalau anak kekurangan gizi itu sudah kayak stadium 4, Bu. Wis bocah cilik, ya, kecil, kurus, wetenge gede. Ya, semuanya itu akan masuk ke sini. Dan dia pasti akan minder sendiri dalam kehidupannya. Nih. Itu. Ya, kalau anaknya yang aktif-aktif itu berarti anaknya sehat. Nah, tadi Bu terkait gizi, nih ya, terkait gizi. Ini yang harus selalu diperhatikan dalam pola makan, pemberian gizi. Ada istilah isi piringku. Jadi ning piring kah, Bu ya? Isi duduk cuma segak. Nah, contoh di sini akan saya gambarkan, Bu. Akan saya gambarkan. Di dalam piring itu ini ibaratnya ini adalah asupan. Itu harus mengandung karbohidrat. Coba contohnya karbohidrat itu apa? Nasi. Boleh. Lamun laka nasi.
Jagung, lamun laka jagung. Gandum, kentang. Nah, ini karbohidrat. Ya. Protein. Bu. Coba apa? Ikan, telur, ayam. Apalagi? Oncom, tempe ya. Oke. Vitamin. Vitaminku buah-buahan. Sayuran ada mineral, vitamin. Buah-buahan ya. Buah-buahanku bukan hanya apel, jeruk, pir, ya, pisang yang mahal. Tidak seperti itu. Yang ada di sekeliling ibu saja. Mangga, pisang. Nah, ini termasuk juga sayuran. Sayuran itu tidak harus yang mahal-mahal juga. Itu bisa memanfaatkan sekelilingnya. Nah, Bu ya. Jangan lupa, Bu. Meskipun selalu merasa sehat pola hidupnya, jangan lupa kalau habis beraktivitas mau makan itu cuci tangan. Jangan sampai habis dari sawah. Nih, iya. Aktivitas ringan. Oh ya, aktivitas ringan. Ini aktivitas ringan ya, olahraga, lunga-lunga. Kayak Bapak Jo mau kah sepedian, cari dagang. Dan ini yang tidak kalah penting juga. Dalam satu hari minumlah air putih aja teh jus bae, Bu. Ya. Air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Ya, itu karena itu yang akan melancarkan peredaran darah. Ya. Ya. Bis. Itu yang terpenting adalah jangan sampai anak-anak kita kekurangan gizi. Jadi ibu-ibu semua dimulai sejak kehamilan. Ketika memang ibu-ibu sudah lewat masa kehamilan, sampaikan itu kepada anaknya, keluarganya, ataupun yang lainnya. Mengenai pentingnya 1000 hari kelahiran. Oke, ibu-ibu, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa, bulan depan kita akan melakukan pertemuan kembali dengan materi lanjutan dari materi yang sekarang. Sebelum kita membubarkan diri, kita sama-sama tepuk P2K2. Pertemuan keluarga. Oke, sekali lagi terima kasih ibu-ibu semua. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah. Hati-hati pulang di jalannya. Sehat selalu. Salam bansos sementara, berdaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.